Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Mufli Hanif Iskandar. Saya ditemani oleh 3 teman saya. Ada Salman Nisa, ada Siti Ayu Fauziah, dan Rizka Della Amanda. Pada malam hari ini, kami akan mempresentasikan terkait data dan solusi pariwisata di tengah pandemi. Oke, next. Oke, ini pernyataan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beliau bilang bahwa pariwisata merupakan sektor pertama dan paling terdampak atas pandemi COVID-19. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk akhirnya mencegah penyebaran dari pandemi corona ini, akhirnya banyak akses-akses yang terbatas, transportasi terbatas, tempat-tempat pariwisata terbatas, kumpul-kumpul kita dilarang. Karenanya pariwisata itu menjadi sektor pertama dan paling terdampak atas pandemi COVID-19. Karena kalau mungkin industri-industri lain itu masih ada yang memakai jasanya, tapi pariwisata ini benar-benar ditutup, tempat-tempat pariwisata ditutup, kemudian penerbangan ke tempat-tempat pariwisata juga dihentikan, karenanya hampir atau penurunan dari industri pariwisata ini sangat signifikan dan sangat berdampak sekali. Oke, next. Ya, ini data dari Badan Pusat Statistik. BPS mencatat bahwa kunjungan wisatawan mancanegara pada Maret 2020 itu turun sebesar 45,50% dibandingkan bulan Januari 2020. Dan jika dibandingkan dari tahun sebelumnya, di Maret 2019, itu mengalami penurunan sampai 64,11%. Oke, next. Kemudian ini dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mereka menyebutkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk pada bulan April 2020 itu berjumlah 160.042. Kemudian juga kunjungan atau juga mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu atau April 2019, yakni mengalami penurunan sampai 87,44% atau sekitar hampir 1 juta penurunan dari tahun yang kemarin. Nah, ini data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oke, dilanjut. Ya, ini grafiknya. Ini kami kutip dari BPS, dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mereka mengambil dari BPS. Nah, bisa dilihat di sini, di tahun 2019, pariwisata lumayan stabil walaupun agak fluktuatif ya. Nah, jika dibandingkan tahun 2020 dengan grafik yang berwarna hijau itu, terjadi penurunan yang sangat signifikan. Dan ini baru terjadi sampai bulan April datanya. Nah, untuk bulan Mei sampai Juni memang belum kami dapati datanya karena memang biasanya laporan itu diberikan tiap kuartal. Jadi untuk kuartal kedua itu belum dipublish laporannya. Nah, kemungkinan di kuartal kedua juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Walaupun dalam masa new normal ini ada beberapa tempat pariwisata yang sudah coba dibuka. Cuman memang penurunannya cukup signifikan. Oke, dilanjut. Nah, kemudian kami coba melihat data dari beberapa tempat pariwisata favorit di Indonesia. Di antaranya ada Bali. Dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali mencatat kunjungan wisatawan mancanegara saat ini anjlok sekitar 95%. Jadi sangat tinggi dan sangat signifikan sekali dampaknya corona ini. Dan ini dicatat pada bulan April awal tanggal 4 dari CNN Indonesia. Kemudian ada dari Jogja, Asosiasi Perusahaan
Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebut penurunan permintaan paket wisata ke Yogyakarta itu lebih dari 20%. Ini dikutip dari tempo.co bulan Maret tanggal 15. Kemudian salah satu tempat pariwisata lainnya yang favorit yaitu Raja Ampat turun sekitar 50% wisatawan mancanegaranya. Ini data dari kompas.com bulan Februari tanggal 18. Kemudian ada dari Lombok, Communication and Legal Manager Bandara Lombok, Arif Haryanto mengatakan sejak Maret 2020 pergerakan pesawat berkurang 9,2% dan pergerakan penumpang berkurang sekitar 8,28%. Nah, ini data dikutip dari bisnis.com bulan April tanggal 15. Nah, itu beberapa data penurunan pariwisata di beberapa tempat pariwisata favorit di Indonesia. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizka. Nah, di sini saya Rizka Delamanda mau melanjutkan tentang presentasi dari kelompok pariwisata. Kita di sini ada data lainnya tentang pariwisata favorit Indonesia yang mengalami penurunan akibat COVID-19. Ada Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menyebut lebih dari 7.000 pekerja wisata arung jeram itu dirumahkan. Nah, ini dikutip dari detik.com. Yang selanjutnya ada tahun lalu devisa dari wisata mencapai 280 triliun, maka tahun ini devisa hanya 140 triliun saja. Dan di sini juga dikutip dari detik.com. Yang ketiga ada Dinas Pariwisata DIY menyebutkan estimasi kerugian sektor pariwisata di DIY itu hampir menyentuh angka 81 miliar. Nah, angka tersebut juga berasal dari pendapatan DINPAR atau Dinas Pariwisata yang dimulai sejak bulan Maret hingga April 16. Tanggal 16. Nah, di sini juga dikutip dari detik.com. Yang selanjutnya ada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Nusa Tenggara Barat atau PHRI NTB melaporkan bahwa 24 hotel sudah tutup. Nah, saat ini jumlah hotel yang masih buka sebanyak 32 hotel. Dari jumlah tersebut, karyawan yang dirumahkan oleh hotel yang tutup itu sebanyak 1.932 orang. Nah, ini dikutip oleh bisnis.com. Nah, yang selanjutnya ada dari kabar dunia. Nah, di sini dunia itu sedang menghadapi keadaan darurat kayak kesehatan, sosial, ekonomi global yang sebelumnya itu belum pernah terjadi. Nah, perjalanan dan pariwisata ini merupakan salah satu sektor yang terkena dampak dari virus corona tersebut. Nah, menurut laporan UNWTO, jadi UNWTO ini merupakan sebuah organisasi pariwisata dunia. Adanya pembatasan perjalanan per 20 April 100% dari semua tujuan di seluruh Indonesia itu telah memperkenalkan pembatasan perjalanan sebagai tanggapan terhadap pandemi. Nah, 97 destinasi atau 45% telah menyentuh atau sebagian menutup perbatasan mereka untuk turis. Nah, 65 destinasi atau 30% itu telah menangguhkan penerbangan internasional total ataupun sebagian. Nah, sisanya 39 destinasi, 18% menerapkan penutupan pembatasan dengan cara yang lebih berbeda dengan melarang masuknya penumpang dari asal negara tertentu. Nah, yang selanjutnya, data yang tersedia itu menunjukkan 2 digit atau 22% pada kedatangan wisatawan internasional pada kuartal 1 atau pertama 2020. Dengan kedatangan pada bulan Maret turun 57% setelah dimulainya lockdown di beberapa negara. Nah, pembatasan perjalanan yang meluas dan penutupan bandara dan perbatasan nasional merupakan kerugian dari 67 juta kedatangan internasional pada kuartal pertama 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu ataupun tahun 2019. Menurut wilayah,
Asia dan Pasifik, wilayah pertama yang menderita dampak COVID-19 mengalami penurunan 35 pada kedatangan di kuartal pertama 2020. Yang paling sulit kedua atau yang mengalami penurunan terbanyak kedua itu ada di Eropa dengan penurunannya 19%, diikuti oleh Amerika min 15% dan Afrika negatif 12% dan Timur Tengah 11%. Nah, di sini next ada kedatangan wisatawan internasional menurut daerahnya pada kuartal pertama 2020. Bisa dilihat di sini ada Eropa pada 2019 ada 744 miliar, pada kuartal pertama 2020 kunjungannya ada min 19, dan Amerika pada 2019 ada 220 miliar dan pada 2020 kuartal pertama min 15. Afrika ada 2019 73 miliar, pada kuartal pertama 2020 ada min 12. Terus ada Asia 2019 361, pada kuartal pertama ada kuartal pertama 2020 ada min 35. Nah, selanjutnya bisa dibaca sendiri. Nah, di sini juga next ada kedatangan wisatawan internasional itu turun tajam pada bulan Maret 2020. Jadi bulan Maret itu disimbolkan pada ini warna biru. Nah, yang jelas banget kan kayak pada di bulan Maret ini sangat mengalami penurunan kedatangan wisatawan bahkan sampai min 64. Nah, selanjutnya ada solusinya dari pemerintah akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada solusi yang udah pemerintah lakukan untuk sektor pariwisata yang terdampak. Kok nggak ada inian gue sih? Guys. Halo, tes. Kok nggak ada gambar gue? Halo? Nggak ada gambarnya gimana? Ada gambarnya, Mak. Ada nggak? Ada. Selanjutnya ada solusi yang sudah pemerintah lakukan untuk sektor pariwisata yang terdampak. Yang pertama, membuka mediasi dan layanan pengaduan masyarakat atau call center di daerah. Nah, masyarakat dapat mencari informasi dan melakukan pengaduan terkait perkembangan COVID di daerahnya masing-masing. Yang kedua, ada mengadakan sosialisasi standar operasional prosedur berjalannya bisnis yang baik dan sesuai protokol kesehatan. Sosialisasi ini biasanya dilakukan melalui media sosial, media cetak, ataupun media radio. Nah, hal ini diperlukan untuk memastikan setiap lini usaha menjalankan protokol kesehatan baik untuk karyawannya ataupun konsumennya, sehingga penyebaran COVID ini bisa ditekan. Yang ketiga, ada melakukan upaya-upaya untuk mendukung keberlangsungan industri, seperti pembelian catering dari hotel-hotel dan restoran yang terdampak. Nah, pemerintah melakukan pembelian ke bisnis yang terdampak akibat sepinya wisatawan dan menyalurkan makanan atau catering tersebut untuk dokter atau perawat di rumah sakit ataupun untuk karyawan pemerintah seperti saat rapat, terus seperti saat perkumpulan-perkumpulan yang diadakan oleh pemerintah. Selanjutnya, memberikan diskon khusus untuk penerbangan ke Bali, Sulawesi Utara, dan Bintan bagi para wisatawan domestik. Pemerintah memberikan diskon khusus untuk penerbangan ke Bali, Sulawesi Utara, dan Bintan bagi para wisatawan domestik. Nah, pemberian diskon ini bertujuan agar pariwisata di Indonesia tetap berjalan. Selanjutnya ada alokasi tambahan APBN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 298,5 miliar. Nah, alokasi ini akan dipergunakan untuk kegiatan promosi, kegiatan turisme, dan untuk jasa influencer untuk memikat para wisatawan-wisatawan domestik di Indonesia untuk kembali berwisata di Indonesia itu sendiri. Selanjutnya ada pemerintah akan menyubsidi atau memberikan hibah kepada pemerintah daerah yang terdampak akibat penurunan tarif pajak hotel dan restoran di daerah sebesar 3,3 triliun. Nah, pemerintahan pusat menetapkan kebijakan untuk meniadakan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran pada 10 destinasi wisata tertentu selama 6 bulan ke depan.
Nah, sebagai kompensasinya, pemerintah pusat akan memberikan hibah dana sebesar 3,3 miliar kepada daerah-daerah tersebut. Next. Nah, selanjutnya ada solusi dari kelompok kami. Untuk sisi konsumen, yang pertama itu mulai kembali berlibur ke tempat yang sudah aman dan melaksanakan protokol kesehatan. Nah, kita dapat membantu menggiatkan bisnis pariwisata Indonesia dengan kembali berlibur menggunakan jasa pariwisata seperti memakai pesawat terbang, hotel, ataupun travel agent. Nah, dalam hal ini kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan memastikan bahwa kita sehat dan fit saat berlibur. Yang kedua, ada membeli travel gift card untuk dipakai di kemudian hari. Nah, kita dapat membantu pelaku usaha dengan membeli travel gift card, yang mana dapat membantu pemilik usaha tersebut memiliki modal untuk menjalankan usahanya kembali. Kalau misalnya kita belum mau berkeinginan untuk berwisata sekarang, kita dapat membeli travel gift card untuk berwisata di kemudian hari, jika kita sudah ngerasa benar-benar aman untuk berwisata kembali. Nah, yang ketiga itu mengunggah foto liburan untuk mengajak orang lain untuk ikut berlibur. Nah, dengan mengunggah foto kita saat berlibur, memungkinkan orang menjadi tahu jika keadaannya sudah memungkinkan untuk berlibur, dan mungkin bisa mendorong mereka untuk berlibur juga. Terus, memberikan tips untuk karyawan hotel atau karyawan restoran. Nah, selain membantu para pemilik usaha, kita juga dapat membantu pekerjaannya secara langsung melalui tips yang kita berikan. Nah, kalau dari sisi pemilik usaha pariwisata, yang pertama itu menjalankan protokol kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, perusahaan wajib mengikuti protokol yang telah ditetapkan pemerintah agar karyawan dan serta konsumennya tetap aman. Yang kedua, melakukan promosi dan mengedukasi konsumen tentang tata cara berlibur di masa new normal. Nah, pemilik bisnis juga diwajibkan mengedukasi konsumennya tentang tata cara berlibur di new normal, seperti pemesanan tiket harus online, terus wajib melampirkan rapid test untuk mengikuti travel ataupun berwisata menggunakan pesawat. Terus yang ketiga, ada memberikan potongan harga dan paket yang menarik. Nah, pemilik usaha juga dapat memberikan potongan-potongan harga agar menarik konsumen dan juga dapat membuat paket-paket yang menarik. Contohnya, saat kemarin itu, hotel menyediakan potongan harga untuk menginap lebih dari 7 hari selama masa WFH. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Next. Nah, ada solusi lain dari kelompok kita, pariwisata di masa pandemi corona ini, yaitu surfing atau bertahan dan preparing bersiap. Preparing di sini contohnya tuh kayak cash flow diperhatikan. Jangan sampai makan angset inti, lalu jangan membuang hal yang tidak ada additional value-nya. Preparing atau mempersiapkan ini berlangsung di kuartal kedua hingga kuartal ketiga nanti. Maksudnya preparing ini, si pelaku bisnis ini harus bersiap tentang apa aja sih biaya-biaya yang selama pandemi corona ini membuat pendapatan kita itu berkurang. Nah, itu harus diperhatikannya. Terus menurut Hermawan, kami lebih menjelaskan bahwa dalam proses surviving dan surfacing ada 4 hal dan aspek produk. 4 hal tersebut terdiri dari aspek responsif, cepat tanggap, empati, price, dan promotion. Orang-orang pasti punya excitement atau panik. Mereka ingin direspon ketika pandemi sekarang. Orang-orang nggak bisa berpariwisata. Nah, pastinya kan orang yang misalkan udah membeli tiket duluan sebelum tahu adanya pandemi ini, mereka takut dan membatalkan liburannya itu. Nah, kita sebagai penyedia bisnis pariwisata, kita harus langsung respon terhadap konsumen itu. Lalu orang yang minta pembatalan itu harus cepat ditangani.
Bisnis harus responsif, jelas menurut Hermawan. Aspek selanjutnya adalah empati untuk konsumen. Hermawan menyebutkan ini berkaitan dengan keinginan konsumen. Hermawan mencontohkan ketika para wisata terlanjur melakukan pemesanan tiket pesawat atau hotel misalnya, mereka pasti akan meminta layanan refund atau pembatalan atau reschedule. Nah, di sini kita memberikan empati. Empati yang harus diberikan itu dengan diberikan layanan yang dipermudah ketika konsumen itu melakukan reschedule atau refund pembatalan. Next. Nah, sementara untuk yang berkaitan dengan produk, sebelumnya, atasnya. Sebelum ini, set 15. Nah, sementara kalau berkaitan dengan produk, aspek yang berkaitan adalah price dan promosi. Untuk aspek promosi sendiri, itu salah satunya bisa melalui komunikasi yang baik. Pelaku pariwisata harus bisa mengkomunikasikan kayak apa aja yang dipersiapkan atau yang disediakan untuk konsumen setelah pandemi ini berakhir. Atau sekarang lagi masa new normal. Terus memainkan harga. Memainkan harga ini memberikan harga yang nggak terlalu murah tapi comfortable. Jadi fleksibilitas itu penting. Harus fleksibel, misalkan kayak jual 5 malam di hotel saya yang nantinya bisa diambil dalam 1 tahun ke depannya. Terus hotel yang ditambah check up kesehatan, lalu hotel yang ditambahkan apa saja, itu akan menarik orang kalau dikomunikasikan mulai sekarang. Jadi kita pembisnis itu sudah mulai mencuri startup menurut Hermawan. Ia memprediksi konsumen akan melakukan pemesanan untuk periode yang akan datang setelah mereka merasa pandemi virus corona ini sudah akan berakhir. Pelaku pariwisata akan mengejar para konsumen untuk mau memesan di periode tersebut. Selain itu, mereka juga harus memberikan jaminan beberapa hal yang akan meyakinkan konsumen untuk tetap bertahan. Pelaku usaha juga bisa membuat berbagai paket menarik yang berfokus menargetkan wisatawan domestik maupun mancanegara, terutama di negara-negara tetangga kita. Next. Nah, solusi yang lainnya itu ada penguatan SOP mitigasi pariwisata. Langkah strategi dari Kemenparekraf di atas, fase pemulihan adalah sangat krusial untuk disiapkan sejak dini. Agar pada saat wabah ini mereda, Kemenparekraf itu sudah tidak lagi berbicara tentang merancang strategi pemulihan, tapi tinggal melaksanakannya. Seperti pengunjung diperiksa suhu tubuhnya sebelum masuk ke area pariwisata. Pengunjung diharuskan memakai masker jika keluar dari penginapan, dan disediakan di setiap pojok hotel atau di setiap pariwisata yaitu sanitizer. Lalu ada meningkatkan peran Pordakwis di desa wisata sebagai tim gugus desa yang dibina oleh Kemenparekraf. Pordakwis ini perannya seringkali disampingkan di dalam pengembangan pariwisata. Padahal kelompok ini beranggotakan anak-anak muda kreatif yang peduli akan kemajuan pariwisata di desanya. Peningkatan peran dari Pordakwis yang tersebar di seluruh desa wisata diharapkan dapat menjadi agen perubahan, motor penggerak masyarakat dalam membangun industri kreatif di desanya tersebut. Sekaligus menginisiasi gerakan bersama menjaga destinasi pariwisatanya itu agar tetap bersih dan tetap nyaman. Lalu penguatan regulasi masuknya wisatawan mancanegara. Itu mengambil pengalaman dari kasus corona, wisatawan dari negara atau daerah yang sudah pernah atau rentan terkena wabah penyakit harus melalui seleksi yang sangat ketat untuk mendapatkan izin atau visa ke Indonesia. Kebijakan bebas visa kunjungan dari negara-negara tersebut harus ditinjau kembali demi berkualitasnya wisatawan mancanegara yang masuk berlibur ke Indonesia. Jadi di sini itu regulasi, maksudnya itu regulasi wisata yang dari, kayak misalkan Cina, itu kan awalnya banget virus corona tersebar dari sana. Nah, kita tahu nih ada wisatawan yang mau datang, wisatawan Cina yang mau datang ke Indonesia. Nah, itu diperiksa dulu lebih ketat karena kita tahu latar belakang negara dia asal itu sangat krusial terhadap COVID-19 ini. Jadi sebelum mereka masuk ke sini, kita sebagai pembisnis itu harus tahu data-data si mancanegara, si wisatawannya ini
dia terbebas nggak dari COVID-19 itu. Next. Ada pencegahan virus COVID-19 yaitu dengan Wisnu Tama, Kemenparekraf itu mengatakan sebetulnya pihaknya menyusun berbagai skenario strategi yang sangat dasar dalam rencana kerja tahun 2020 seperti fasilitas wisata yang sesuai standar higienis, kebersihan toilet, keselamatan, dan keamanan. Menurutnya, pandemi COVID-19 ini telah membuat perilaku manusia yang baru, new normal yang berbeda dan berubah dari perilaku sebelumnya. Perilaku yang jauh lebih peduli terhadap kesehatan, rutin mencuci tangan, menjaga kekebalan tubuh, olahraga, makan makanan bergizi, hingga selalu menjaga jarak aman untuk menghindari rantai penularan COVID-19. Pada wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisatanya. Jadi sebagai pembisnis pariwisata, kita harus udah mencegah virus COVID-19 ini di bisnis pariwisata kita. Kayak misalkan kita di dalam pariwisata kita, misalkan disediakan sanitizer setiap di pojok-pojok hotel ataupun seperti sebelum memasuki pariwisata kita dicek dulu seluruh tubuh seperti itu. Lalu ada dukungan anggaran. Tentang dukungan Kemenparekraf realokasi anggaran yang terkait kerjasama dengan pihak hotel, pihak perusahaan transportasi wisata, pihak perusahaan makanan dan minuman. Adakah perlu untuk dijelaskan kepada publik bentuk kerjasama yang akan dilakukan? Apakah murni seperti layaknya pengadaan barang dan jasa, kontak bisnis, atau murni bentuk kepedulian sosial dari para pemilik bisnisnya ini dilakukan sebagai bentuk sumbang asli dari yang sedang berada di tengah krisis ini? Jadi dukungan anggaran itu dukungan dari pemerintah yaitu Kemenparekraf memberikan anggaran kepada pembisnis wisatawan pariwisata yang terkena dampak COVID-19 ini. Jadi misalkan dia diberikan alokasi dana berapa usaha-usaha yang ada di pariwisata itu, kayak misalkan usaha minuman yang ada di wisata tersebut. Lalu ada dukungan kepada industri dan pelaku parekraf. Tentang dukungan kepada industri atau pelaku parekraf itu berupa pembebasan biaya BPJS, pengurangan biaya listrik, air, sewa, keringanan distribusi pajak Pemda, relaksasi peminjaman bank, dan seterusnya. Adalah penting untuk segera disosialisasikan terkait petunjuk serta penetapan waktu yang pasti dari kapan kebijakan ini mulai berlaku. Saya mengambil sumber ini dari republika.id dan travelkompas.com. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Ada teman-teman dari kelompok pendidikan yang bertanya di presentasi. Mau nanya dong, yang tadi bagian ALMA ya? Mau nanya, menurut kelompok kalian itu gimana saran untuk solusi yang dapat dilakukan pemerintah dalam sektor pariwisata ini? Iya, makasih. Saya juga ingin bertanya. Nama saya Olivia Citra. Ditampung dulu kali ya. Berarti boleh nanya nih. Olive kedengeran. Stikernya, Liv. Suaranya, Liv. Headsetnya, Liv. Coba colokannya dikencengin. Kendor kayaknya dah. Halo. Ya, izin bertanya. Nama saya Olivia Citra Oktaviani dari kelompok pendidikan. Bagaimana cara menurut kelompok kalian nih, bagaimana sih cara mengantisipasi boomingnya pariwisata setelah masa pandemi? Karena kan kita tahu banget nih banyak masyarakat yang pada saat ini tuh malah lagi booming. Padahal saat lagi pandemi kayak gini kan, buat pariwisata tuh gimana sih menurut kelompok kalian tuh mengantisipasinya? Apakah ada kebijakan dari pemerintah atau kayak gimana? Terima kasih. Mau nanya dong.
Ya, ini saya mau nanya ke Ayu. Menurut kelompok teman-teman nih kan dari bidang pariwisata ya, apa sih yang harus dilakukan pebisnis pariwisata dalam mempertahankan bisnisnya di pandemi COVID-19 seperti yang sekarang ini? Sekian, terima kasih. Nah ya, sekarang saya mau nanya kepada kelompok kalian, apa saja sih yang menyebabkan turunnya bisnis pariwisata di tengah pandemi ini? Ya itu sih pertanyaannya. Oke, makasih atas pertanyaannya. Teman-teman ada yang mau jawab duluan? Alma deh. Mau jawab pertanyaan dari Yohana. Tadi Yohana nanya, bagaimana saran dari kelompok kalian untuk solusi yang dilakukan pemerintah dapat lakukan dalam sektor pariwisata ini? Nah, menurut kelompok kami itu, yang pertama ada dukungan fiskal. Pemerintah harus memberikan keringanan kepada perusahaan-perusahaan serta jutaan usaha kecil dan menengah di sektor pariwisata sebagai stimulus untuk mencegah mereka dari keruntuhan. Nah, kewajiban-kewajiban kepada pemerintah dan tuntutan keuangan pada sektor pariwisata perlu dihapuskan dengan segera untuk setidaknya 12 bulan ke depan. Nah, yang kedua itu menerapkan potongan harga untuk pendaratan pesawat dan biaya parkir serta potongan harga sewa untuk toko dan agen kargo di bandara di Indonesia. Yang ketiga itu perlu rancang sumber-sumber pendanaan untuk penanggulangan bencana dengan cepat di sektor pariwisata itu sendiri, seperti skema pendanaan jangka pendek, skema kredit modal kerja bagi UMKM, sektor informal, dan menerapkan potongan pajak penghasilan perusahaan. Terus yang terakhir ada menyusun buku pedoman standar buku tata kelola tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dampak wabah atau bencana di sektor pariwisata. Udah itu aja. Terima kasih, Alma. Iya, sama-sama, Yohana. Berarti udah cukup ya jawabannya? Udah jelas. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau jawab? Mau jawab pertanyaan Olive? Tadi si Olive nanya cara mengatasi booming pariwisata setelah new normal. Nah, di sini kan pasti semua orang pernah merasa jenuh gitu ya karena terlalu lama berdiam diri di rumah. Terus kayak semua orang itu pasti pengennya kayak jalan-jalan gitu. Nah, di sini tadi baca kalau misalkan booming pariwisata ini akan terjadi di tahun 2021. Nah, ini kata si Presiden Joko Widodo. Nah, di sini ada beberapa strategi pemulihan yang tepat untuk mengatasi booming pariwisata setelah new normal. Nah, di sini ada membuat program perlindungan sosial bagi pekerja di sektor pariwisata. Nah, juga mempekerjakan kembali atau memanggil kembali para karyawan yang telah di PHK untuk memenuhi SDM di bidang pariwisata. Atau di sini juga dapat mempersiapkan para pekerja dengan menjaga keahliannya dan keterampilannya dalam memasuki dunia kerja setelah new normal dengan dibekali protokol kesehatan yang aman. Nah, di sini yang kedua juga ada kayak sterilisasi tempat wisata, kayak dengan penyemprotan disinfektan. Nah, ada juga kayak menyiapkan paket liburan yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, di sini juga bisa menjalin kerjasama dengan beberapa sektor gitu, kayak misalkan restoran, hotel, terus kayak transportasi, bisa dengan adanya kayak bundling produk gitu dah. Bisa dipahami nggak, Olive? Bisa, terima kasih, Kak. Sama-sama. Ayu mau jawab? Ya, mau Atau jawab. tinggal saya aja nih? Oh, ya. Mau jawab pertanyaan Yuvela. Tadi kan Iya, silakan Ayu. apa sih yang harus dilakukan pebisnis pariwisata dalam mempertahankan
khususnya selama pandemi COVID-19 ini. Responsif, yaitu dari cepat tanggapnya. Dari cepat tanggapnya itu maksudnya kan pasti banyak sebelum adanya pandemi ini pasti ada konsumen itu yang sudah membeli paket pariwisata tahu ada COVID-19 ini. Nah, kita sebagai bisnis pariwisata itu harus si konsumen itu melakukan pembatalan atau refund schedule, jadi refund schedule jadi settingnya itu harus melakukan layanan empati yang di sini itu si pembisnis pariwisata itu harus tahu apa yang yang diinginkan oleh konsumen ketika nanti new normal ini berlaku dan bisnis pariwisata itu bisa berjalan lagi. Misalkan dengan adanya new normal, terus pariwisata bisa diperbolehkan lagi dibuka. Itu misalkan pembisnis itu harus menyediakan sebelum masuk dia harus si konsumen itu diatur suhunya. Jadi dia harus menyediakan alat-alat kesehatan, protokol-protokol yang dianjurkan oleh pemerintah itu. Jadi dia harus beli buat konsumennya itu. Jadi dia harus empati terhadap apa yang diinginkan sama konsumennya itu. Terus ketiga ada price itu harga. Jadi pembisnis pariwisata bisa memainkan harga. Maksudnya memainkan harga itu memberikan, karena kemarin mungkin karena adanya pandemi corona ini kan banyak pendapatan orang-orang yang kurang pendapatannya seperti tahun-tahun biasanya. Nah, itu si pembisnis pariwisata itu bisa melakukan promosi. Jadi harganya itu diturunkan harganya. Jadi diturunkan tapi enggak membuat si pembisnis ini jadi rugi, tapi lebih diturunkan. Jadi dia mengambil keuntungannya sedikit demi mendapatkan pendapatan atau konsumen yang banyak. Gitu. Terus keempat itu ada promosinya itu si pembisnis pariwisata ini bisa melakukan promosi seperti kayak dia melakukan bookingan, misalkan dia booking hotel pada bulan ini, tapi si pihak hotelnya ini bisa memberikan kalau misalkan konsumen ini nggak langsung pada hari itu nggak bisa pilih, misalkan Lanjut aja kali, Muf. Iya, Mufli. Lanjut aja. Dilanjut aja. Saya ingin coba menjawab pertanyaan dari Torik ya. Tadi Torik menanyakan apa saja penyebab turunnya industri pariwisata. Pada intinya turunnya industri pariwisata karena COVID ya. Kita mencoba untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah penularan dari COVID-19 ini. Ya. Tapi jika kita pecahkan apa saja penyebab dari turunnya sektor pariwisata gitu. Yang pertama karena akses keluar masuk negara atau masuknya wisatawan asing ke Indonesia ini ditutup ya. Ada beberapa data yang menyebutkan bahwa seperti Bandara Soekarno-Hatta mengalami penurunan sampai 99,79%. Kemudian ada Bandara Batam yang turun sampai 99,27%. Kemudian ada juga Ngurah Rai yang turun
sampai 99,94%. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan wisatawan asing nggak masuk, dan datanya seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian pastinya untuk akhirnya mencegah penularan dari COVID-19 ini, tempat-tempat pariwisata akhirnya ditutup, baik itu taman rekreasi seperti Ancol ataupun taman yang alam-alami kayak pendakian gunung ditutup, atau misalkan wisatawan wisata-wisata alam itu juga semuanya ditutup. Akhirnya itu yang menurunkan pendapatan atau industri pariwisata secara umum. Juga memasuki fase new normal ini, memang ada beberapa sektor atau tempat pariwisata yang dibuka, tapi ada dampaknya, dan akhirnya tempat-tempat wisata itu nggak bisa kembali berjalan seperti sebelum ada pandemi ini. Yang pertama, penyebabnya adalah adanya batas wisatawan untuk masuk atau ikut wisata di tempat tersebut. Kayak misalkan di salah satu tempat wisata, hanya 50% yang bisa masuk di tempat wisata tersebut. Juga yang kedua, penyebabnya harus ada pengadaan protokol kesehatan. Jadi kayak menyediakan tempat cuci tangan yang lebih baik, kemudian memasang step-step kesehatan dalam berwisata di tempat tersebut. Nah, itu mungkin yang menyebabkan akhirnya sektor pariwisata ini menurun. Oke, mungkin itu jawaban dari saya, Tori. Apakah terjawab? Iya. Terima kasih, Mufli. Teman-teman mungkin ada yang menambahkan atau menanyakan ulang? Kalau nggak ada, mungkin dicukupkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan presentasi dari kami dan memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Sekian dari kami. Jika ada kekurangan, kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.